Mana PPU sendiri ini untuk iurannya itu, iuran JKN-nya itu berdasarkan persentase. Jadi persentasenya 1% dan 4%, total 5%. Di mana yang 1% ini menjadi kewajiban pekerja yang dipotongkan dari penghasilan bulanannya. Dengan maksimal itu adalah 12 juta. Yang kedua adalah yang non PPU atau bukan pekerja penerima upah. Di mana di sini ada 3 kelas, masih ada 3 kelas, yaitu kelas 1 iurannya per bulan 150.000 per peserta. Kemudian yang kelas 2 100.000, dan untuk kelas 3 ini adalah 42.000. 42.000 ini yang dibayarkan oleh peserta PBBU sendiri itu hanya 35.000. 35.000. Ya, 7.000 itu ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Halo Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di podcast Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Saat ini sudah bersama saya salah satu kepala bagian di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, yaitu Bapak Ferdian Pajaryadi, selaku Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, Mbak Dani. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin kita ngobrolnya agak santai aja mungkin ya Pak ya. Siap, baik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya Sobat JKN hari ini? Ya luar biasa pasti ya Pak ya. Kesehatan. Siap ya. Kali ini kita bersama dengan Pak Pajar lagi nih. Episode sebelumnya kita bersama Pak Pajar membahas program rehab ya Pak ya. Saat ini kita akan membahas tentang iuran JKN. Iya, mungkin Dan sobat-sobatnya, dan sobat-sobatnya dan kawan-kawannya. bayarannya. Oh, mantap. Besar Apa gitu? iuran. Besar iurannya gimana gitu Pak? Bagaimana kalau menunda? Oh, waduh. Memang informasi-informasi ini tuh kita wajib bagikan kepada sobat JKN ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama Pak, yang sering ditanyakan oleh para sobat JKN nih. Mungkin ini sangat mendasar ya sobat JKN ya, tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya gitu terkait iurannya nih Pak di BPJS Kesehatan atau di program JKN itu berapa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau terkait iuran di JKN sendiri itu sebenarnya sudah mulai tahun 2014 ya, ada nih ya. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, penyesuaian iuran, jadi terakhir penetapan iuran itu di tahun 2020 dengan Perpres 64. Jadi di situ kita state aja ya, jenis segmentasi pesertanya itu PPU atau pekerja penerima upah, dan non PPU dan pekerja penerima upah. Di mana PPU sendiri ini untuk iurannya itu, iuran JKN-nya itu berdasarkan persentase. Jadi persentasenya 1% dan 4%, total 5%. Di mana yang 1% ini menjadi kewajiban pekerja yang dipotongkan dari penghasilan bulanannya. Dengan maksimal itu adalah 12 juta dan minimal adalah UMK kabupaten kota. Di mana jika kabupaten kota itu tidak menetapkan UMK, itu menggunakan uang UMP, upah minimum provinsi. ya. Jadi terus yang 4% itu adalah tanggungan dari pemberi kerja. Jadi yang membayarkan pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh pekerja, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan total 5%. Iuran maksimal itu untuk penghasilan 12 juta. Jadi nggak boleh potongan iuran 1%, namanya 1% dari 15 juta nggak boleh. Oke, maksimal 12 ya Pak ya. Penghasilannya 15 juta, ya tetap 1%. Dipotongnya 12. Luar biasa. Kemudian untuk yang kedua adalah yang non PPU atau bukan pekerja penerima upah. Di mana di sini ada 3 kelas, masih ada 3 kelas, yaitu kelas 1 iurannya per bulan 150.000 per peserta. Jadi kalau dalam satu kakak itu 4 orang, tinggal dikalikan. Kemudian yang kelas 2 100.000, dan untuk kelas 3 ini adalah 42.000. 42.000 ini yang dibayarkan oleh peserta PBBU sendiri itu hanya 35.000. 35.000. Ya, 7.000 itu ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pos. Emang aslinya itu 42.000. Oh, dapat subsidi gitu ya Pak ya, dari betul. pemerintah ya. Oke, siap. Itu disubsidi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi peserta kelas 3 itu hanya membayarkan
35.000. Jadi mungkin masyarakat atau sobat JKN tahunya iuran kelas 3 35.000. 35, padahal aslinya 42. 42 aslinya. 42.000 kelas 3, kelas 2 IG 100.000 dan kelas 1 150.000. Kenapa mungkin dari jawaban Pak Fajar tadi, kalau semisal dia bekerja di perusahaan, itu dipotong 1% dari gaji karyawannya, kemudian 4% ditanggung oleh perusahaan. Nah, pemberi kerja. Nah, kemudian ini yang ditanggung itu mencakup berapa orang ini, Pak? Nah, kalau pekerja terima upah atau PPU itu yang ditanggung 5 anggota keluarga. Pekerja sendiri, kemudian suami atau istri, jika yang bekerja itu suami, yang bekerja itu istri itu ya pasangannya lah istilahnya. Pasangannya dan 3 anak. 3 anak. Maksimal 3 anak. Nanti kalau anak keempat, anak keempat gimana? Kalau PPU bisa mengikutkan ke bendahara gaji atau yang membayarkan gaji. Oke. Potong 1% sebagai 1%. keluarga tambahan. Oke, siap. Jadi tetap bisa ya, Pak ya? Bisa. Tapi untuk anak keempat atau bisa juga untuk keluarga tambahan itu untuk keluarga inti. Nah, umpamanya yang bekerja itu suami. Kemudian masih ada orang tua, mertua. Di situ orang tua dan mertua itu masih masuk keluarga inti dari keluarga sih. Oh, bisa juga jadi keluarga tambahan berarti ya Pak ya? Oh, luar biasa. Anak keempat dan seterusnya. Kemudian mertua, bapak ibu mertua dan orang tua. Oke. Itu bisa ditambahkan. Tapi yang untuk iuran yang 5% ini hanya untuk pekerja, suami atau istri atau pasangan dia dan 3 anak. 3 anak, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan memang mencakup ya, lengkap, paket lengkap. Komplit. Ya siap Pak. Nah kemudian nih Pak, kalau misal kita sudah tahu nih untuk iuran-iurannya, kemudian untuk proses pembayarannya Pak, pembayaran setiap bulan itu apakah memang harus datang ke kantor BPJS Kesehatan ataukah mungkin banyak nih sobat JKN yang kayak aduh lali aku rek gorong bayar iurannya gitu. Nah gimana nih Pak biar nggak lupa ini Pak? Ya, benar nih. Jadi kalau khusus PPU kan sudah dihitung oleh pemberi kerja, dipotong di bagian bekerja dan pemerintah sudah membayarkan 4%-nya. Tapi kalau untuk pekerja bukan penerima upah atau biasanya nyebut peserta mandiri. Sobat JKN pasti biasanya nyebut peserta mandiri. Peserta mandiri itu kan bayar sendiri ya. Bisa mungkin lupa, bisa mungkin ya pas saat itu nggak ada uang. Macam-macam lah. Macam-macam. Jadi untuk pembayarannya itu mulai awal itu di kantor BPJS itu sebenarnya tidak boleh menerima pembayaran. Oke, nggak boleh. JKN yang sudah mendaftar mulai tahun 2014 itu membayar di kantor, itu sebenarnya itu adalah pihak bank yang stay di kantor. Oke, buka loket di kantor gitu ya Pak. Bukan kita yang nerima ya Pak ya. Atau bisa jadi bayar ke kantor. Ternyata di kantor BPJS ada ATM. Oke, pakai ATM di depan kantor gitu ya Pak ya. Bayarnya di kantor BPJS. Padahal di ATM gitu ya Pak ya. Tapi iuran itu tidak boleh diterima oleh BPJS, langsung dibayarkan ke rekening VA dari peserta mandiri tersebut. Gimana satu keluarga ya. Kemudian gimana sih kalau biar nggak lupa? Nah, kita itu juga ada auto debit, Mbak. Auto debit, oke siap. Auto debit. Auto debitnya itu bisa menggunakan layanan bank. Nah, di situ ada bank rata-rata semua bank itu sudah bisa. Bisa ya Pak ya, oke siap. Bank Himbara itu sudah bisa auto debit. Kemudian bisa kalau teman-teman itu di fintech itu ya. Oke, ada siap. GoPay, ada OVO, ada Shopee, iya Pak ya. Itu bisa juga. Di situ kan pasti ada pendaftaran auto debit. Kemudian di e-commerce itu ada Tokopedia, Shopee. Ya. Ada. Oh, masuk e-commerce ya Pak, tadi Shopee ya Pak ya. Siap. Bisa untuk membayarkan auto debit iurannya bagi peserta. Jadi kalau umpamanya isinya lupa itu, kalau peserta itu mampu, dia akan ada solusi bagi peserta tersebut. Oke, siap ya. Kemudian ketentuan auto debitnya nih Pak, apakah auto debit itu langsung auto satu keluarga terauto debit, terus kemudian apakah memang terjadwal gitu Pak untuk pengauto debetannya itu? Ya pasti terjadwal. Jadi kalau auto debit itu sendiri itu pembayarannya sama dengan iuran. Oke. Sama juga dengan rehab. Itu dimana pembayaran auto debit itu dia langsung satu keluarga karena iuran satu keluarga, tapi kalau auto debit
nggak satu keluarga, nanti malah milik auto debit semua dibayarkan yang sakit aja. Wah itu malah bahaya nanti. Iya, berarti memang sudah Istilahnya bagi peserta auto debit sendiri, kalau jadwalnya biasanya itu tiap kelipatan 5 hari. 5 hari, oke. Tanggal 5, 10, 15, 20, 25, atau mungkin akhir di 28 ya. 28. Itu kan biasanya akhir bulan ya. Itu tanggal-tanggal kredit untuk transaksi. Kami juga ada proses perhitungan iuran dan juga padahal kalau menunggu akhir bulan malah istilahnya banyak transaksi yang masuk malah kontok-kontok antara. Iya, terlalu crowded ya Pak ya. Ya. Untuk sobat JKN, apabila ada pembayaran diusahakan itu auto debit. Dengan auto debit peserta sudah sobat JKN tidak perlu ingat ya, mungkin saldonya juga harus diisi auto debit tapi nggak ada saldo. Iya, percuma ya Pak ya. Iya siap Pak. Jadi memang sesuai dengan arahan dari Pak Pajar, memang harus dilakukan auto debit saja ya Sobat JKN ya. Jadi biar nggak lupa. Karena mungkin kalau misal kita nggak auto debit, terus kita lupa, terus terlambat membayar, nah itu dampaknya apa Pak? Kalau terlambat gitu? Denda pelayanan. Iya, denda pelayanan bukan denda iuran ya. Memang ada denda iuran sekarang dan denda pelayanan. Gimana kalau umpamanya peserta tersebut melewati 1 bulan tidak membayar iuran, itu tanggal 1 di bulan berikut itu akan nonaktif otomatis. Nah, status nonaktif itu kan terjadi tunggakan. Iya. Setelah nonaktif itu dia butuh akses layanan kesehatan ini. Iya. Setelah akses layanan kesehatan dia bayar. Pada saat mau mengakses kan harus aktif. Betul. Bayar aktif, muncul trigger denda. Oke. Nah, denda itu berlangsung 45 hari. 45 hari. Dalam jangka waktu 45 hari jika digunakan rawat inap di FKRIL atau rumah sakit itu akan muncul denda. Denda pelayanan. Siap. Nah, untuk misalkan nih Pak, dia sudah melunasi tunggakan iuran, kemudian dia ada muncul denda pelayanan karena ada rawat inap di FKRPL. Nah, sudah melunasi denda juga nih Pak. Setelah itu pulang, nah masih dalam waktu 45 hari ini ternyata rawat inap lagi di FKRPL. Nah itu apakah muncul denda lagi atau bagaimana Pak? Jadi sebelumnya memang belum ada ketentuan ya, tapi dengan adanya Perpres 59 2024 ini, untuk ketentuan denda sendiri dalam jangka waktu 45 hari itu jika peserta itu rawat inap 2 kali, yang dikenakan denda hanya 1 kali. 1 kali aja, jadi nggak ada denda lagi ya Pak ya. Tapi kalau habis itu aktif, dia sehat, nggak bayar lagi, non aktif, terus sakit lagi, ya kena lagi. Berarti kuncinya jangan sampai telat bayar iuran gitu, karena itu nanti betul auto debit, karena nanti impactnya kembali lagi ke diri kita ya Pak ya. Oke siap ya. Mungkin sebelum kita tutup nih dari Pak Pajar, ada closing statement apa nih untuk Sobat JKN terkait iuran JKN ini? Jadi Sobat JKN manfaatkan fitur auto debit ini untuk sebagai pengingat. Istilahnya Sobat JKN tidak perlu istilahnya apakah aku sudah bayar atau belum ya. Ini ingat adanya auto debit, selama saldo mencukupi itu akan otomatis terdebit oleh sistem. Itu istilahnya meminimalkan risiko non aktif. Karena ya balik lagi ya, kita sakit nggak ada yang tahu. Betul, kapan datangnya gitu ya Pak ya. Pengennya sebenarnya sehat aja sih Pak, tapi kan ya kita harus tapi ya jaga-jaga ya Pak ya. Betul. Bayar iuran tapi tetap sehat. Betul, ini pemirsa kuncinya, lebih baik kita cuma bayar iuran tapi jangan sampai sakit gitu ya Pak ya. Oke siap. Terima kasih banyak Pak Pajar telah menyempatkan waktu untuk sharing informasi kepada Sobat JKN. Ya, terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.